ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hati berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang sesungguh-sungguhnya yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah di yaumul hisab untuk kita semua. Jumat adalah merupakan cara Allah untuk menyegarkan rohani kita, mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah melalui petunjuk baginda Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasya rahmana bil ghaib fabashshirhu bi-maghfiratin wa ajrin karim. Allah menugaskan, memberikan perintah kepada risalah yang teramat mulia kepada makhluk yang mulia, nabi yang mulia, yang agung, akhlaknya yang luar biasa, Muhammad Rasulullah sebagai seorang nadhir, pemberi peringatan. Untuk apa? Khasyar rahmana bil ghaib. Wahasir rahmana bil ghaib menurut para ulama adalah orang-orang yang takut hatinya, bukan hanya perkataannya mengatakan dia takut kepada Allah, hatinya pun takut kepada Allah. Wahasir rahmana, dia takut kepada Allah yang memberi kasih sayang, yang memberi kepada kita pengayoman, pembimbingan kehidupan, yang apapun makhluk hidup itu meminta dan tidak meminta, Allah memberikan kepadanya. Nabi dan Rasul bentuk kasih sayang Allah buat kita, karena kita ini manusia hamba Allah. Lebih banyak melupakan kehidupan akhirat kita, tapi mencintai dunia kita. Penyakit hubud dunia bukan terjadi sekarang ini saja. Puncak hubud dunia telah terjadi pada masa-masa sebelum kaum kita ini. Zaman Muawiyah, Abbasiyah. Bahkan di zaman para sahabat pun ada yang orang yang hubud dunia. Tetapi Allah cinta kepada kita, kasihkan Rasul, menunjukkan Rasul ini memiliki kekayaan, memiliki harta. Tetapi Rasul tidak memegang harta itu masuk ke dalam dadanya, ke dalam hatinya. Setiap harta hanya ada pada genggaman tangannya, sehingga mudah dikeluar untuk fakir miskin, anak yatim. Dia tidak ambisius dengan kehidupan dunia, karena dunia itu tidak berarti apa-apa untuk kehidupan akhirat kalau tidak ada iman di dalamnya. Inilah wahasya rahmana bil ghaib. Maka di dalam konsep pendidikan, konsep tarbiyah sekarang ini, kita mengenal ada 3 landasan. Yang pertama adalah tentang apa yang kita sampaikan sebagai low thinking skill. Orang yang gaya berpikirnya sangat sederhana, bahkan rendah sekali tentang akhirat. Low thinking skill ini tidak peduli dengan amaliyah agama, tidak peduli dengan batinnya yang memberontak membutuhkan siraman rohani agama.
Bahkan terkadang sholat pun dia lalaikan, mudahnya dia tinggalkan. Low thinking skill, orang yang punya keahlian meninggalkan ibadah-ibadah ritual. Naudzubillah. Banyak kaum muslimin dia tidak peduli dengan ibadah. Berbahaya, sangat berbahaya. Yang kedua adalah middle thinking skill. Orang yang punya keahlian dalam berpikir tentang agama, tentang akhiratnya, tetapi masih dalam tataran middle saja. Beragama ya biasa-biasa saja, nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah keterlaluan. Sholat Jumat yang paling belakang sajalah datangnya, nggak usah buru-buru. Sholat nggak usah tepat waktu lah. Bahas Al-Quran nggak terlalu sering-sering lah. Biasa-biasa ada dalam beragama, nggak usah neko-neko. Beragama ya beragama, sholat di 5 waktu ojo ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Tetapi tepat waktunya masih jauh. Amaliyahnya, amal-amal solehnya, ya kalau seingatnya saja. Bahkan ada anak yatim, fakir, miskin, duafa di sekeliling rumahnya, dia tidak pernah terhimpun hatinya untuk membantu. Padahal telah Allah titipkan harta kepadanya. Ya biasa-biasa saja. Ini middle thinking skill. Sudah agak lumayan tapi belum bagus. Yang ketiga, ini yang diharapkan, higher order thinking skill. Orang yang berpikir tentang dunia dan akhirat sama baiknya. Orang yang rugi memikirkan dunianya sama baik dengan akhiratnya. Kata Sayyidina Ali, orang yang celaka memikirkan dunianya berlebih, berkali-kali lipat daripada memikirkan akhiratnya. Inilah orang yang celaka. Kata Sayyidina Ali, kalau hari ini kehidupan kita sama baiknya amal soleh kita dengan kehidupan yang kemarin, hari yang kemarin, kata Sayyidina Ali, rugi itu kehidupan. Tapi lebih celaka lagi, bukan ada tataran rugi, grade-nya semakin turun. Kalau kehidupan kita hari ini jauh tidak berprestasi daripada hari yang kemarin, itu orang yang sangat celaka. Tetapi ada orang yang beruntung. Siapa dia? Itulah highest order thinking skill. Kata Sayyidina Ali, dialah orang yang kehidupannya hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Kehidupan apa? Kehidupan agamanya, kehidupan ibadahnya, kehidupan ritualitasnya, kehidupan spiritualitasnya, sholatnya jauh lebih baik. Sholat wajib khusyuk, sholat qobliyah, ba'diyahnya bagus. Baca Al-Quran semakin meningkat. Hari ini setengah juz, kemarin cuma berapa ayat, hari ini naik setengah juz, besok 1 juz, setiap hari 1 juz. Sebelum berangkat kerja, kata Sayyidina Ali, inilah orang yang punya higher order thinking skill. Dialah orang yang kehidupan akhiratnya cerah, dan dialah orang yang beruntung. Kita semua dituntut untuk masuk ke wilayah ini dengan konsep. Kebetulan saya sebagai seorang tenaga pengajar bidang pendidikan Islam mengenal istilah taksonomi Bloom, kognitif, afektif, psikomotorik. Maaf, dalam kognitif ada C1 sama dengan C6. C1 itu pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisa, C5 sintesa, C6 kreatif atau evaluasi. Maka law order thinking skill ada pada
C1, C2. Middle order thinking skill ada pada C3, C4. Dan higher order thinking skill ada pada C5 dan C6. Pengetahuan sudah kita miliki. Minimal kita sholat Jumat dengan rajin. Setiap Jumat kita tidak absen sholat Jumat. Di rumah ada pengajian-pengajian di kampung kita, musola, majlis taklim, masjid, dan tempat-tempat lain kita hadiri pengajian-pengajian. Pengetahuan telah masuk. C1 masuk. C2 pemahaman. Apa pemahaman? Setiap ayat demi ayat kita pahami. Setiap untayan hadis sabda Rasulullah kita pahami. Cukup sampai di situ? Tidak, kita renungkan. Kata Imam Bukhari, Abu Hurairah, kata Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Tirmizi, An-Nasai dan Ahmad, disebutkan orang-orang yang memahami Al-Quran, memahami hadis itu, dia telah paham, dia telah tahu, dia telah paham, dia telah renungkan, dan kewajiban yang keempat adalah dia amalkan. Itu baru namanya higher order thinking skill. Dan C3, C4, middle, aplikasi, analisa, itu masuk ke dalam lima. Yang paling tinggi adalah masuk kepada sintesa dan evaluasi, C5 dan C6. Maka kami mahasiswa, kami harapkan berada pada lower order thinking skill, naik kepada middle naik lagi kepada higher order thinking skill. Kenapa? Karena ini negara kita butuh, kehidupan nasional kita butuh, dunia internasional butuh orang-orang yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual, cerdas sosial, hatinya bening, jiwanya tenang, dia punya kemampuan untuk mendamaikan dunia, hatinya tertegun untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hatinya sangat bergetar karena kematian itu tidak membawa apapun, tidak membawa unsur duniawi, tidak membawa jabatan, tidak membawa harta, tidak membawa ornamen-ornamen dunia. Ketika jabatan dibawa untuk kepentingan iman dan takwa, dibawa. Kalau untuk harta dibawa untuk kepentingan derma, pakai misi anak yatim, lillah, dibawa. Tetapi tidak akan bisa dibawa kalau ambisius duniawi ada di dalamnya. Maka itulah wal tanzur nafsu ma qaddamat lilat. Siapapun kita, sejenius apapun kita, sehebat apapun kita, seterkenal apapun kita, popularitas kita di dunia tidak akan sampai di akhirat kalau kita tidak dekat kepada ibadah yang lillahi ta'ala. Inilah ibadah karena Allah. Disitulah ada yang namanya higher order thinking skill, berpikir untuk kepentingan akhirat jauh lebih penting daripada kepentingan untuk dunia yang hanya sesaat. Sepanjang-panjang umur manusia 70 tahun, seorang profesor 75 tahun sudah berat ngangkat koper masuk ke dalam kelasnya. 50 tahun sudah berat kita dengan berbagai macam handicap fisik kita. Tetapi apakah spiritual kita harus turun? Tidak. Kenapa? Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat. Allah melihat sejauh mana persiapan kita, analisis kita, sintesa kita, evaluasi kita, berpikir kreatif untuk akhirat.
Kenapa kalau untuk urusan dunia kita kreatif? Kok urusan akhirat tidak kreatif? Kenapa? Dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, ibarat wanita yang cantik yang menggoda kita dengan pesona-pesonanya, dengan parasnya, dengan make upnya, dengan penampilannya, dengan busananya, dengan fashionnya. Inilah dunia, selalu menarik, mempercantik diri setiap saat. Sekarang era digital, orang dimanjakan dengan era digital. Proporsi dunia demikian indahnya. Jabatan-jabatan menunggu, pertarungan untuk mendapatkan dunia dengan segala macam isinya dunia dimudahkan. Kenapa dimudahkan? Karena seorang belajar tidak mesti harus menggunakan alat-alat belajar yang konvensional. Sudah pun alat-alat yang canggih. Mau pintar, mau cerdas sekarang gampang. Buka di internet. Bisa pintar, bisa cerdas secara intelektual. Tetapi mohon maaf, apakah hati kita terisi dengan asma-asma Allah? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was syahada warahmanur rahim. Apakah hati kita terisi ketika intelektual dalam pada posisi yang sangat tinggi puncaknya, ternyata batin kita kering dengan amaliyah-amaliyah. Batin kita tidak basah dengan zikir-zikir. Lisan kita belum siap menyebut asma Allah setiap saat. Kapan dipanggil oleh Allah, kita akan menyatakan diri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kapan kita menyiapkan diri? Sedangkan semuanya menunggu. Malaikat Israel sedang menunggu antrian-antrian kita. Inilah wal karjun nasumakan tamatikot. Inilah higher order thinking skill. Kemampuan berpikir akhirat kita jauh di atas kepentingan dunia. Jadilah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jamaah Jumat, mari sama-sama kita cintai akhirat untuk diri kita, keluarga kita, Indonesia yang kita cintai. Karena kita butuh orang-orang yang hatinya damai, hatinya jernih, hatinya bening untuk Allah dan Rasulnya. Ini khutbah yang pertama yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah berkahi negara dan bangsa kita Indonesia. Allah segera angkat bala dan wabah pandemi ini dari negara kita Indonesia. Allah berkahi Indonesia, Allah angkat kembali sistem ekonomi Indonesia. Allah berikan keberkahan bagi para pejabatnya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk dapat menata diri menuju kepada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah rahimahullah, mari saya bawakan satu hadis yang sahabat-sahabat Nabi terkulai lemas, sahabat-sahabat Nabi bergetar hatinya, bahkan pingsan berkali-kali karena selalu menyampaikan sabdanya. Apa sabda beliau? Api neraka pertama kali menyala-nyala karena disebabkan oleh 3 jenis manusia. Jenis yang pertama adalah manusia yang akan dihisab oleh Allah. Ditanyakan, engkau pintar, engkau paham Al-Quran? Iya, saya paham Al-Quran, wahai Allah. Terus ketika engkau paham Al-Quran, mengapa engkau ada niat-niat lain dalam hatimu sehingga engkau ini dikatakan sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran, cerdas dengan Al-Quranmu, engkau dikatakan sebagai ahli Al-Quran dan pintar membaca Al-Quran. Engkau ingin disebut sebagai qori dan qori'ah. Kata Allah, engkau seperti itu kan? Tidak ya Allah. Apa jawab Allah? Bohong. Hatimu telah berdusta. Engkau ingin mengambil manfaat dari pengetahuan Al-Quranmu, bacaanmu, tetapi engkau tidak menyebut asmaku dalam setiap bacaanmu. Maka malaikat mengatakan, aku bersaksi ya Allah, orang ini bohong, masuk ke dalam neraka. Karena Al-Quran yang dibaca dan dipahaminya, dihafalkannya, yang dibacanya bukan karena Allah. Yang kedua, seorang yang berderma di jalan Allah. Dia seorang yang kaya raya, kekayaan berlimpah. Ketika ditanya oleh Allah, untuk apa kekayaanmu yang aku titipkan kepada engkau? Engkau tidak pernah kekurangan harta, engkau bahkan tidak pernah susah seumur hidupmu. Aku berikan harta tanpa henti. Apa jawabnya? Aku berderma ya Allah. Setiap masjid, musola, anak yatim, fakir miskin, apa aku berikan semuanya. Dan bahkan namaku terpampang sebagai penyumbang yang pertama. Allah tersenyum. Apa kata Allah? Oh, itu tujuanmu. Ternyata aku berikan kekayaan untuk menjadi seorang dermawan, dan engkau telah mendapatkan predikat dermawan tercatat di dunia. Maka di akhirat, engkau tidak mendapatkan apa-apun. Malaikat bersaksi, betul ya Allah, orang ini telah berbohong kepadamu. Maka masuk neraka pun orang yang kedua sebagai orang dermawan. Yang ketiga, orang yang berjihad bahkan gugur di medan perang. Ditanyakan, wahai syuhada, engkau syuhada menurut orang-orang di dunia, tapi di hadapanku kata Allah tidak. Tapi hari ini karena engkau ada dalam yaumul hisab, aku tanyakan kepada engkau, wahai para syuhada, engkau yang menjadi syuhada, engkau kenapa mati di medan perang? Aku berjihad di jalanmu, menolong agamamu. Bukan, tidak, bukan itu tujuanmu. Aku tahu, kata Allah, tujuanmu di dunia ketika engkau mati dalam perang itu adalah karena engkau ingin disebut sebagai pemberani, dan engkau telah mendapatkan predikat pemberani di dunia. Maka di akhirat aku tidak akan memberikan pahala kepada engkau, maka masukkan dia ke neraka. Kata Rasulullah, aku tidak ingin umatku yang seperti itu banyak di kemudian hari. Maka inilah para sahabat Nabi pingsan berkali-kali, khawatir setiap amaliyah ibadahnya tidak sampai kepada ikhlas karena Allah, tidak sampai yakin karena Allah, tidak sampai menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Maka kita punya kekayaan, kembalikan kepada Allah, hormat kepada Allah, untuk Allah, di jalan Allah, buat Allah, Allahu Akbar. Kita punya ilmu untuk Allah, di jalan Allah, kepentingan Allah, bukan karena kita hebat, otak kita cerdas, bukan karena kita lulusan luar negeri, bukan. Kita makhluk Allah yang bodoh, yang dhaif, yang lemah, yang fakir. Kembalikan kepada Allah, karena Allah punya semuanya dalam kehidupan kita.
Dan kalau kita telah berjuang seandainya di jalan Allah, maka semua kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang mengukur semua pahala dan bela kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah jauh kita daripada sifat ria dan kesombongan diri. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, pemimpin kami yang sekarang sedang memimpin kami, ya Allah, Engkau berikan jalan petunjuk kepada jalanmu, ya Allah. Luruskan, ya Allah, niatnya, luruskan, ya Allah, iman dan Islamnya, luruskan, ya Allah, pertanggungjawaban dari perbuatannya. Ya Allah, selamatkan negara kami. Amin ya Allah. Tolong negara kami, jauhkan, hindarkan daripada mara bahaya, bencana, musibah, banjir, longsor. Ya Allah, tolong negara kami, ya Rabb. Lindungi negara kami, ya Allah. Cintai kami umat Islam di Indonesia, cintai kami umat Islam seluruh dunia, ya Allah. Dalam berkah dan lindungan pertolonganmu, ya Allah. Intan surullah yang suruh membayar sabit akhlak. Ya Rabbana ya Karim, ya Allah, angkat bala dan wabah pandemi ke negara kami Indonesia ini, ya Allah. Agar kami umat Islam Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, ya Allah, dapat hidup kembali dengan normal dan tenang untuk menambah kehidupan kami, bermuamalah bersama dan membangun Indonesia yang tentram, Indonesia yang damai, Indonesia yang tertib, Indonesia yang berdaulat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yastajib lakum wa la Allahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.